dituntun Allah untuk agar tepat sasaran di dalam bersedekah. Tepat sasaran itu agar kita tidak salah di dalam menempatkan sedekah kita. Nah, kadang kita itu sering menganggap bahwa sedekah itu terutama pokoknya kepada anak yatim, nah gitu. Ya kan? Paling sering kan gitu. Kepada anak yatim. Padahal selain kepada anak yatim, itu banyak sekali yang harusnya kita ajak untuk benar-benar bisa sebagai tempat kita menyalurkan sedekah kita. Satu di antaranya adalah ini yang dibahas di sini. Ada orang-orang fakir, yang fakirnya itu bukan karena apa? Karena tidak bekerja, tidak bisa bangkrut atau apa, bukan. Tapi fakirnya itu karena ini disebut lil fuqra'i yang alladzina ukhsiru fi sabilillah. Mereka ini saking sibuknya berjuang di jalan Allah sehingga la yastati'una darban fil ardi. Mereka tidak punya waktu atau tidak punya kesempatan untuk bekerja di bumi. Artinya saking habis waktu, tenaga, pikiran, dan schedule-nya itu untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak ada kesempatan untuk nyari nafkah itu. Ada orang-orang seperti itu sejak zaman Nabi dulu. Nah, yang demikian ini loh yang harusnya juga mendapatkan uluran sedekah kita. Orang-orang ini, orang-orang beriman ini, kata Nabi, mereka ini orang-orang yang bahkan saking menjaga dirinya, itu yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affufi. Orang yang tidak tahu itu ngiranya mereka itu kaya, orang fakir-fakir itu. Karena nggak pernah meminta. Jadi nggak pernah meminta, nggak pernah nyadong, nggak pernah tangan di bawah. Bahkan sekedar berkeluh kesah saja loh nggak pernah. Itu. Nah ini kita pertama sebelum kita mengenali mereka ya, ta'rifuhum bisimahum. Kata Allah, kamu mengenali mereka wahai Muhammad, itu la yas'aluna nasa ilhafa. Satu di antara ciri mereka adalah mereka itu tidak pernah nyadong-nyadong, meminta-minta, apalagi dengan ngerengek-ngerengek, ya memaksa itu maksudnya dengan ngerengek-ngerengek, dengan menghibah-hibah gitu ya, dengan proposal ke sana kemari gitu, sampai kadang ya apalagi maaf cakap nih, saya paling tidak setuju ya dengan yang di pinggir-pinggir jalan meminta pakai umplung gitu ya untuk pembangunan masjid itu. Nggak ada sih peraturan negara yang melarang. Juga nggak ada hadis langsung menyatakan dilarang bikin umplung di jalan gitu, tidak ada memang. Tapi dari ayat ini kemudian dari beberapa hadis bahwa orang beriman itu sangat menjaga kehormatan. Ta'afufi itu apa? Harga diri, kemuliaan. Nah, yang kita mau jaga itu bukan hanya tentang kemuliaan diri, bukan hanya tentang bagaimana kita menjaga kehormatan pribadi, tapi menjaga kehormatan agama, gitu loh. Jadi
kadang kita itu anomali ya, paradok. Kita ingin bangun masjid. Masjid itu untuk syiar, biar bagus, biar engkau ganteng, biar mewegah. Tapi ketika kita mau syiar, kita sambil nadong di jalanan yang semua itu belum tentu orang Islam. Yang kita tadongi itu. Lah apa enggak malah mencemarkan, wah orang Islam mau jualuan gitu. Enggak gitu kan. Enggak bahaya tak. Gitu kan? Gitu kan. Jadi apalagi lintas, waduh, nah itu loh. Termasuk misalnya mereka-mereka yang bawa map dan amplop di masjid bis sambil apa ya, membawa kopiah, membawa kotak amal, itu enggak malah mencitrakan Islam pengemis. Itu pertanyaan saya. Yang sebenarnya itu ya akibat dari kita-kita umat Islam yang masih belum melihat seperti kemarin. Kalau kita sudah melihat akhirat itu sebagai kampung halaman kita, nggak akan ada itu. Saya yakin kok di satu desa itu misalnya mereka benar-benar sudah tertanam keyakinan dunia akhirat itu, bangun masjid itu nggak perlu sampai minta-minta itu. Saya yakin banget. Itu. Apalagi kalau kita secara kumulatif melihat satu kabupaten itu atau satu provinsi itu, oh mampu sekali setiap masjid itu tidak pakai dengan cara meminta-minta. Kenapa? Ya ini tadi, di masa Nabi itu loh, bahkan ada orang-orang fakir yang harusnya mendapat uluran sedekah kita, itu bahkan mereka itu dikira kaya yang nggak tahu. Kenapa ayat ini diterangkan? Karena mungkin saat itu banyak mengira sekelompok orang beriman yang seperti itu kaya. Kok dikasih si Rasulullah, kamu nggak tahu. Mereka itu sebenarnya fakir. Mereka nggak pernah menampakkan kefakirannya. Itu justru karena kehebatan imannya. Karena apa ya? Karena kehebatan imannya, karena kehebatan dalam menjaga diri. Itu saya masih ingat, tapi Motar itu kalau bilangin kami itu ojo jaluan, ojo jaluan. Itu ditanamkan betul sejak kecil, ditanamkan betul. Apalagi mulai dari makanan sejak kecil kita itu kan biasa ya, kalau dulu anak kecil itu di desa kemudian jaluk aku, gitu biasa ya, sama teman itu jaluk aku, nggak boleh itu sama tapi kamu jangan minta, gampang minta gitu. Selama itu bukan suatu yang ini, sudahlah, nggak usah terlalu wong gitu aja kok. Diajarin gitu kan, sehingga benar-benar tertanam itu tidak gampang meminta. Malah kalau dikasih sesuatu, kalau nggak benar-benar memang mereka maksa banget gitu ya, mending kita secara halus matur suwun gitu. Kami nyadari. Nah ini yang apa ya, kita jadikan dasar pertama. Kalau kita mau bersedekah, ayo kepada orang-orang yang seperti itu, kepada orang-orang beriman yang saking sibuknya mengabdi di jalan Allah sampai la yastati'una darbang fil ardi, sampai tidak punya kesempatan untuk mencari nafkah. Tidak punya, saking sibuknya itu. Bahkan mereka ini saking sudah sibuk bekerja untuk agama, tapi tidak pernah menunjukkan kekurangannya. Sehingga orang lain yang tidak tahu menyangka orang ini kaya. Itu yasabuhumul aghni, yasabuhumul jahilu aghnia. Orang yang tidak tahu mengiranya dia kaya. Ayo siapa yang di sini dipikir kaya padahal nggak kaya? Gue ya nih gitu. Tapi yang kalau yang dimaksud dalam ayat 273 ini bukan karena gaya ya. Ya karena memang tadi itu menjaga kehormatan. Ada orang yang dikira kaya itu karena gaya. Dia memakai gadget, memakai aksesori, memakai fashion, baik rumah, mobil apa, memaksakan diri
Sehingga orang yang tidak tahu ngiranya kaya padahal kere. Ini bukan ini yang dimaksud dalam ayat ini, bukan. Itu sih malah orang yang gaya kaya padahal kere. Kalau yang di sini ini dimaksud adalah orang yang memang hatinya itu sudah benar-benar kaya, sehingga dia kehormatan agama itu di atas kehormatan pribadi. Nah, kepada orang yang seperti itu kita harusnya itu bersedekah. Ya, pada mereka ini itu yang tidak hanya marbot ya, tidak hanya marbot ya. Kalau marbot lah sudah jelas itu dibagi. Nah, ini adalah orang-orang yang berjuang di daerah-daerah, berjuang di apa tempat-tempat yang terpencil, yang mungkin bukan hanya terpencil sisi apa dari sisi tempat, tapi terpencil dari sisi jenis tugas. Misalnya ada orang yang kerjanya itu ya bagian ngajar TK tanpa kepastian gaji ini, ngajar TPG, atau orang yang berdakwah di pelosok-pelosok sana, atau orang-orang yang ya, kemanapun diberangkatkan untuk tugas-tugas sosial, tugas-tugas pendidikan, tugas-tugas kebencanaan, tugas-tugas lingkungan hidup, siap terus. Nah, orang-orang semacam ini loh yang perlu kita apa? Perlu kita bantu, perlu kita raih dan kita ulurkan tangan. Karena apa? Allah begitu. Sedekahmu itu lil fuqara, orang-orang fakir yang fakirnya itu karena sibuk. Kata Allah, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim, dan apapun yang kamu infakkan itu insyaallah Allah mengetahui. Allah sangat menjaga betul, tidak akan didolimi. Gak usah khawatir nanti nggak dicatat dan sebagainya, nggak usah. Insya Allah pasti dicatat. Ya, itu dari ayat 273. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Buat dulur-dulur yang mungkin tidak ada dalam grup, silakan dibagikan linknya tadi, link yang satu maupun yang satunya tadi, sampai besok insya Allah mudah-mudahan udah boleh lagi linknya. Monggo, silakan. Ada yang bertanya atau didiskusikan, silakan. Ada? Kan Tengrat kesan niku nggih napa ustadz damel bangun masjid, tapi niku kalih dikerjake sing nyuwun niku mengke angsal napa niku bayaran saking ya terus sing infake niku mau mengke nek damel kebutuhan sing nyuwun niku mengke napa nggih salah napa mboten nggih. Ngoten mawon nggih. Bukannya itu satu di antara ini ada pertanyaan ya. Pertanyaannya ini gimana kalau yang begitu malah dipekerjakan secara profesional, orang yang minta-minta di jalan itu nanti dapat bagian dari apa yang yang dikumpulkan itu. Ya kalau mereka pakainya itu dalil bahwa mereka adalah amil seperti amil zakat gitu, ya memang dia dapat bagian gitu ya. Tetapi harusnya itu panitia itu tidak mengambilkan, kalau ini kan bukan zakat ya. Sehingga kalau panitia pembangunan masjid itu harusnya tidak mengambilkan dari uang yang disedekahkan oleh masyarakat itu, tetapi memang uang kas panitia sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya yang seperti itu, harusnya kalau itu perjuangan ya secara bergantian sukarela para panitia itu, tidak nyuruh orang. Wong nyuruh misalnya dikerjakan sendiri aja kami kurang setuju, apalagi kemudian sampai secara profesional dikerjakan orang. Saya memang pernah dengar bahwa yang di bus-bus itu juga nanti bagi hasil itu. Jadi kalau dapat sekian, nanti pasti yang
jalan ke bus dapat sekian gitu, sehingga semangat. Maka yang seperti ini ya bagi saya sih kurang elok ya. Tapi Allah alam bagi yang lain. Oke, ada lagi? Matur suwun. Ada yang mau berpendapat? Baik yang di link satu maupun yang link satunya. Maaf ini agak gonta-ganti link ini. Silakan. Ada? Siapa Mas Adi mau menyampaikan sesuatu? Oke. Nah, di ayat ini itu tadi ya sekali lagi memberikan kita ini yang lebih luas, arah yang lebih luas. Kalau kemarin itu yang saya selalu sampaikan biasanya yang dicari ya, di sini ada anak yatim, itu selalu. Ya memang anak yatim satu di antara tujuan kita di dalam menyedekahkan harta kita. Tetapi ingat itu bukan satu-satunya ya. Maka di ayat 273 surat Al-Baqarah ini kita diberi tambahan sasaran di dalam kita bersedekah, yakni orang-orang fakir yang kefakirannya itu dipicu oleh saking sibuknya mereka waktu, tenaga, pikiran untuk ngurusi agama, untuk jihad fisabilillah. Sehingga la yastati'una darban fil ardi. Mereka tidak sempat untuk bekerja untuk dunia mereka. Nah, harusnya ya tugas kita gitu loh. Jadi kayak kita itu misalnya, wes aku tak yang bagian kerja, sampean bagian berjuang. Kayak gitu kalau memang sampean tidak mampu berjuang. Apa sih yang sampean butuhkan? Gitu ya. Sehingga ini kayak menjadi semacam bagi tugas lah. Akhirnya nanti sampean tidak merasa memberi. Bahkan ketika sudah ketemu sama orang fakir yang habis waktunya untuk berjadi sabilillah, lalu sampean memberikan sesuatu, sampean ini tidak merasa memberi. Kenapa? Ya bagi tugas saja. Saya bagian nyari amunisinya, sampean yang bagian berjuang gitu. Jadi dia nggak merasa gimana-gimana. Akhirnya ya lebih istiqomah dan lebih ikhlas di dalam bersedekah. Nah, kita sendiri pun begitu. Jika kita memang memilih untuk jihad fisabilillah itu ke sana kemari untuk memperjuangkan agama, baik di bidang sosial, di bidang pendidikan, di bidang hidup, bidang apapun, itu kita ya harus berani yakin bahwa Allah akan mencukupi kita dan harus tetap mengedepankan sikap-sikap yang itu tadi menjaga kehormatan tadi, tidak meminta-minta. Kalau memang tidak ada ya sudah tidak ada, tidak harus. Dulu Rasulullah Muhammad SAW ketika bangun masjid itu dulu ya, di awal itu ya hanya tumpukan batu pojok kanan, pojok kiri, pojok belakang gitu aja. Dan awal itu nggak ada atapnya. Makanya ketika orang Arab Badui datang itu dikencingi kan masjid itu. Dipikir apa gitu. Tidak tahu kalau itu adalah eh, apa ya, itu sesuatu yang sifatnya suci, itu sifatnya sakral, tidak tahu gitu. Karena apa ya, memang tempatnya begitu. Tidak kok kemudian mau mewah kayak istana, tidak. Tapi jangan ragukan kekhusyuan beliau-beliau ketika bersujud maupun berdiskusi tentang agama di dalam masjid itu. Nah, Rasulullah tidak kemudian meminta-minta, tidak. Sekarang kita juga begitu. Kalau memang masjid itu apa adanya begitu, ya ya pokoknya suci, bersih, rapi, sudah jangan. Kalau mampu ya nggak apa-apa, kita percantik ya, kita perindah, nggak apa-apa, bagus-bagus saja. Tapi kalau tidak mampu, jangan sampai meminta-minta itu loh. Apalagi meminta kepada non Muslim ya.
Jangan sampai itu ya. Makanya kayak di masjid kami di SPMA di Mabes, di SPMA Pusat sana, ya sederhana sekali. Masjidnya ya putih, cat putih, dengan keramik zaman dulu gitu aja. Yang penting bersih, suci, rapi. Pernah itu dulu, tahun berapa itu, ada orang yang dibuatkan proposal ya, saya mau bangun ini. Karena dia yang minta, kita bikinkan itu. Dia yang minta, tolong ya saya ini. Yang diminta, betul itu. Ketika sudah dibuatkan, itu kayak semacam paparan tentang bentuknya, rincian anggarannya, dan sebagainya. Blas, tidak ada spesial pun itu blas. Makanya bukan kita trauma, tapi kita udah tahu sejak awal bahwa yang kayak gitu itu apakah dilarang bikin proposal? Ya monggo-monggo saja. Cuma ya itu tadi, nggak ada jaminan toh. Kita kadang sudah kadung menghibah-hibah, sudah kadung menurunkan kehormatan kita, tapi nggak dapat apa-apa gitu. Gitu ya. Seperti yang biasa di-share itu tentang pembangunan madrasah sanawiyah, madrasah aliyah itu. Saya dulu sudah lama itu, nggak usahlah bikin gitu gitu. Siapa yang punya, yuk gitu aja, bareng-bareng gitu, biar nggak rame-rame. Ya, kita hormati saja. Artinya, Bu Menowo, ada orang yang mau bersedekah 1 juta, 20 juta, tidak mampu ya. Maka mereka mampunya 100.000, 200.000. Nah, kemudian kita bikinkan wadah untuk itu tanpa harus meminta-minta. Makanya saya izinkan itu ya untuk mewadahi mereka-mereka yang ingin terlibat, ingin berpartisipasi, tapi tidak memiliki kemampuan besar, ya kemampuan kecil itu tidak apa-apa, karena yang di mata Allah adalah keikhlasannya. Nah, sementara yang punya kemampuan besar, langsung aja Gus, ini yang tanah yang 1 hektar ini biar saya aja. Satunya yang Pak Budi bilang, oh yang asrama untuk laki sama perempuan biar saya aja Gus, dah nggak usah ini itu. Oh ya siap Pak Budi gitu. Jadi gampang, akhirnya sesuatu itu cepat jadi itu. Untuk Pak Saiful bilang, oh ya untuk yang aula sama apa ini auditorium saya udah Gus. Nah, satunya lagi, jadi cepat, enak, gampang gitu, nggak pakai lama-lama. Gitu. Loh lah iya toh. Jadi sebenarnya dibikin simple gitu ya enak loh. Gak usah terlalu lama bikin proposal lah inilah wis langsung. Saya bagian yang powernya ya. Oh ya, untuk yang depan itu sekolahan saya 10 ruang. Yang satunya, saya nggak bisa 10 ruang, tapi saya bisa tenaga selama 1 bulan. Kan enak lah. Jadi nggak harus semua dengan biaya. Itu. Makanya ini yang lahan kita di Jembrane ini, kalau kita bikin pesantren yang benar-benar mewadahi dulur-dulur Bali yang kekurangan wadah untuk benar-benar menjaga anak-anak mereka, membina generasi. Ini kan kami di Denpasar sudah kewalahan ya menerima usulan dari para wali murid, wali santri itu mbok bikin di Bali Gus biar enggak jauh-jauh kami nyekolahkan atau mondokkan anak di mana di Jawa gitu. Oh iya, ya sudah monggo silakan bikin. Tak persilahkan untuk bikin. Jadi itu dulu ciri khas kita, yakni menjaga kehormatan diri dan agama. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita menjadi anak memakai atau menggunakan seperti apapun itu
kemarin jadi orang itu kalau menjadi kita yang memakai untuk transportasi kita untuk makan kan kata yang haram, betul nggak? Jadi kalau itu dalam bentuk zakat ada ya, zakat dan sedekah. Kalau zakat itu peruntukannya jelas. Kalau memang itu untuk operasional, dia masuknya ke pos amil yang beli. Kalau zakat ya, masuknya ke pos amil. Amil itu memang dapat sekian persen dari zakat itu. Nah, kalau sedekah, ya tergantung misalnya ini untuk anak yatim. Kalau itu misalnya di sebuah yayasan, di sebuah panti asuhan, itu untuk anak yatim, dia kan harus jelas itu loh. Kalau memang dibagikan langsung ke anak yatim, besoknya anak yatim nggak makan. Ya. Kenapa anak yatim yang dimaksud di situ ya untuk kepentingan anak yatim, ya untuk listriknya anak yatim, untuk maintenance gedungnya, tempat tinggalnya anak yatim, untuk makannya anak yatim yang tentu tidak dihabiskan sehari itu. Kita perlu beli beras selama sekian lama dan sebagainya. Nah, untuk beli beras gitu kan ya juga butuh bensin dan sebagainya. Maka itu harus masuk di dalam kas yayasan secara umum ya. Kemudian apapun yang urusannya adalah untuk kepentingan itu ya bisa diambilkan dari itu. Artinya itu tidak untuk dirinya. Dia berangkat beli bensin pun bukan beli bensin untuk kepentingan dirinya toh, tapi untuk kepentingan anak. Kalau yang seperti itu tidak apa-apa. Artinya menjaga dari penyimpang. Tapi kalau kemudian dipakai untuk pribadinya sendiri dan sebagainya, itu yang tidak. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan besok linknya nyala kembali dan baik, sehingga kita bisa dalam satu link supaya tidak terpisah-pisah dan sudah bisa di-repair kembali. Alhamdulillah, meskipun cuaca membuat kita pilek dan berges, tapi tetap semangat untuk ngaji, mencari mardhatillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Allahumma ihdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa barik lana fi ma atayta. Barak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fa'na bala zalimin. Rabbana wa la taj'alna fil qadhimin warjatana fitina. Rabbana man afaqtu bina ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka anta maulana fansurna kam kafir rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi a'udzu nafsi rahman. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana afrigh lana sabra wa tsabbit aqdamana fansurna kam kafirin wa qina muslimin. Taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna